Pemirsa, pimpinan DPR meminta tak ada yang mempolitisasi pernyataan artis yang juga anggota DPR RI Krisdayanti soal pendapatannya sebagai anggota dewan. Sayangnya buka-bukaan gaji anggota DPR dianggap tak peka kondisi masyarakat yang banyak jatuh miskin selama pandemi corona. Artis yang juga anggota DPR asal PDI Perjuangan, Krisdayanti, bikin rekan sesama anggota dewan tarik nafas. Pasalnya, di salah satu akun media sosial ia membeberkan berapa uang yang ia terima sebagai anggota dewan. Di antaranya dana aspirasi hampir setengah miliar rupiah dan dana reses nyaris 150 juta rupiah. Ini belum termasuk gaji 16 juta rupiah dan berikut tunjangan 59 juta rupiah. Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad pun buka suara. Ia bilang anggota DPR tak pernah tutupi masalah pendapatannya sebagai wakil rakyat. Pasalnya, semua tertera di website parlemen. Dasko malah meminta semua pihak jangan politisasi demi menyudutkan anggota DPR. Itu nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Dan kalau kita jelaskan, ya begitu adanya, asal jangan dipolitisasi seolah-olah anggota DPR itu pendapatannya yang dibawa pulang ke rumah segitu, itu nggak betul. Penghasilan anggota DPR tak mengerucut selama pandemi corona, berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Data BPS menyebut masyarakat miskin di Indonesia ke angka 2 digit alias hampir 11%. Ini berbeda dengan masa sebelum pandemi di mana angkanya sempat turun ke 9%. Kesenjangan penghasilan di masyarakat hal biasa, tapi banyak pihak menyayangkan jika penghasilan tinggi dan hidup mewah diumbar ke media sosial. Apalagi saat banyak anak bangsa sulit meski hanya mendapatkan satu suap nasi. Kita sudah terhubung dengan narasumber Miing Bagito, mantan anggota DPR. Selamat malam, Bang Miing. Selamat malam, dengan siapa ini? Di sini April, Bang Miing. Di sini April, Bang Miing. April. Oke, Bang Miing, mengenai Krisdayanti yang belak-belakan gajinya di DPR. Anda sebagai mantan anggota DPR seperti apa responnya? Saya kira juga ya seru ya, saya lihat ya. Kalau saya sih melihat biasa saja bahwa Krisdayanti entah itu keceplosan, entah memang dia juga merasa biasa, ya saya tidak tahu ya. Yang jelas sebetulnya seperti yang Pak Dasko bilang, yang pertama memang bisa dicek kok di websitenya gajinya berapa. Sekarang persoalannya kan, kalau saya melihat bagi orang yang pernah ada di dalam gitu loh, setahu saya dulu memang gaji pokoknya tidak tahu, saya lupa ya 14 atau 16 juta gitu, lalu yang 59 itu hanya 51 juta kok saya itu take home pay itu. Kemudian reses itu kalau tidak salah ya, kalau nggak per 3 bulan atau per 4 bulan gitu, per kuartal ya, itu pun nilainya nggak sampai sebesar itu karena kurun waktunya juga saya tahun 2009 dengan tahun 2014. Yang dipersoalkan masyarakat saya kira bukan soal angkanya, orang juga tahu kok gaji DPR itu besar ya, mungkin karena apa? Dibandingkan dengan kinerjanya ini saat ini gitu loh. Kalau semua rakyat ini terwakili dengan segala apa yang didapatkannya, mungkin rakyat akan biasa-biasa saja. Tapi kan kalau tidak salah 9 partai ada di pemerintahan sehingga fungsi kontrol menjadi lumpuh gitu dari parlemen. Ini persoalan tersendiri gitu. Berarti beberapa pihak yang merasa kecewa dengan ungkapan Krisdayanti ini dikarenakan merasa kinerja DPR kurang begitu ya, Bang Miing? Saya sih lebih melihat ke sana mungkin ya, karena dibandingkan dengan antara pendapatan dengan kinerja yang diberikan. Contohnya menurut saya kayak anggota DPR kalau yang bekerjanya hanya 1 periode kayak saya gitu, mungkin juga nggak pantas juga dapat pensiun. Ada juga yang PAW hanya 2 tahun tiba-tiba lalu besoknya tidak terpilih lagi juga dapat pensiun. Menurut saya sih nggak fair, salah satu contohnya misalnya itu. Kenapa? Karena
kalau misalnya bandingan antara take home pay dengan kinerja dia itu kan harus juga berbanding lurus dalam pengertian seimbang gitu, sehingga masyarakat bisa menerima. Kalau sekarang misalnya undang-undang omnibus law yang ditolak oleh rakyat sebagian besar ini diloloskan juga, lalu ada undang-undang yang tidak perlu juga lolos juga, sehingga kemudian juga ketika rakyat membutuhkan kehadiran keterwakilan rakyat lalu tidak berfungsi, tidak bekerja dan tidak berbicara, ini juga masalah juga, sehingga apa? Jadi besarnya pendapatan itu tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan oleh rakyat itu. Jadi banyak histori yang menyakitkan hati rakyat yang membuat akhirnya banyak pihak yang menangis begitu atas nyanyian Krisdayanti ini. Saya sudah terhubung kali ini pemirsa dengan Yuanita Aprilandini, sosiolog UNJ. Baik, selamat malam Ibu Yuanita. Malam. Baik, Bu Yuanita, melihat bagaimana psikologis rakyat ini mendengar nyanyian Krisdayanti atau belak-belakannya Krisdayanti mengenai gaji. Satu sisi ada yang beranggapan ini wajar dilakukan karena memang wakil rakyat harus terbuka, bahkan harus dicontoh begitu. Tapi satu sisi juga ada yang mengatakan ini justru menggerus atau sakit hatinya rakyat mengenai tingginya gaya hidup anggota DPR di tengah banyaknya rakyat miskin yang terjadi di masa pandemi ini. Ya, makasih ya. Jadi Krisdayanti ini kan dalam konteks sebagai anggota DPR itu kan bukan sebagai artis ya, gitu, tetapi sebagai pejabat publik. Berarti dia menduduki satu jabatan ya yang memang menjadi pelayan bagi masyarakat. Kan ini ya esens dari pejabat publik. Nah, keterbukaan pejabat publik itu sebenarnya memang satu sisi dibutuhkan ya. Nah, tetapi mengingat memang kondisi pandemi COVID ini kan terpapar juga atau memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi masyarakat hampir di semua sektor. Nah, besaran dari nominal dari pejabat publik ini tentunya kan mengagetkan ya dalam konteks situasi ekonomi yang serba sulit ini. Jadi memang mungkin Krisdayanti juga harus membedakan dia sebagai pejabat publik dan dia juga sebagai artis ya, gitu, karena tuntutannya akan lebih tinggi dong kalau ketika dia sebagai pejabat publik gitu dibanding ketika dia perform sebagai artis. Nah, ini kan yang harus dipahami. Jadi ketika dia membuka besaran dari pendapatannya, dan dia juga harus siap bahwa dia pejabat publik dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat yang sedang dalam kondisi keterpurukan ekonomi. Berarti hal ini juga bisa dibayar untuk bekerja dengan lebih baik begitu ya, melihat kinerja yang dilakukan Krisdayanti begitu Ibu. Nah, betul. Nah, kemudian pertanyaan kritisnya apakah misalnya nih ya artis-artis kan bukan Krisdayanti juga, mungkin Kang Tini juga gitu ya, masuklah jajaran artis itu sudah berbuat banyak menjadi pejabat publik itu tadi gitu. Ini kan nanti jadi bumerang, jadi orang melihat rekam jejak keartisannya itu masuk ke pejabat publik itu. Baik, Bang Mi, sejauh mana sih sebenarnya kinerja apalagi yang punya titel artis begitu di dalam DPR RI? Saya kira saya tidak dalam posisi menilai teman-teman artis lain ya. Saya merasakan kalau saya ngomong juga secara subjektif menjadi tidak baik juga, seolah-olah saya bekerja paling benar gitu ya, ya Mbak ya. Akan tetapi maksud saya gini, jangankan buka-bukaan soal hak gaji kita, soal saya muncul saja terpilih menjadi calon anggota dari calon anggota DPR menjadi anggota DPR dulu, itu kan tidak sedikit yang sinis gitu, ya, yang tidak percaya gitu. Apain si Miing pelawak bisa apa dia ke DPR? Tapi saya buktikan loh selama 5 tahun saya mereposisi saya gitu, repositioning saya dalam tanda kutip ya, paling tidak berhasil lumayan lah, bahwa orang image-nya tidak lagi ingat saya hanya sebagai ansih, sebagai pelawak gitu, bahwa saya memang bekerja. Ketika apa? Saya di Komisi 10, ketika UN saya di depan, ketika Hambalang saya di depan, ketika SEA Games di depan, kasus-kasus lain sebagainya saya di depan, menjadi juru bicara komisi pada saat itu. Nah, artinya apa? Yang saya bilang tadi, sebetulnya nggak usah diributkan, tanpa harus Krisdayanti ngomong pun kita bisa tahu mengakses. Karena apa? Semua APBN yang dialirkan kepada pejabat negara itu tertera di dalam situs-situs Kementerian Keuangan maupun di DPR sendiri, gajinya berapa, tunjangannya berapa, ketahuan kok, gampang gitu loh. Bang Miing, nah, Bang Miing kalau kita saya hanya melihat bahwa dari awal bagaimanapun juga anggota DPR itu memang udah susah.
yang bener aja ke bawah nggak, di image-nya ke bawah nggak bener gitu loh. Karena apa? Tidak percaya publik kepada lembaga ini sudah begitu menguat, sehingga apa? Ada sedikit saja peluang pintu masuk, orang menjadi tetap akan menjadi negatif. Bang Meing, kalau tadi diinformasikan Bang Meing mengatakan bahwa ini bisa diakses di website DPR berapa gaji anggota DPR. Tapi ini yang menarik adalah ada fakta di mana Krisdayanti diundang ketua dan sekretaris fraksi PDIP untuk diskusi terkait pernyataan yang viral dan dianggap publik menyudutkan DPR. Nah, ini respon Anda seperti apa? Gimana Krisdayanti diundang oleh ketua fraksi dan sekretaris fraksi PDIP untuk mendiskusikan terkait pernyataan yang viral mengenai gaji yang belak-belakannya. Itu artinya kan menjadi teguran begitu untuk Krisdayanti. Oh iya, ini gini, misalnya saya akan mengaca pada diri saya aja ya pertama ya. Dari penghasilan dari misalnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang menjadi 51 juta itu, dan itu belum dipotong oleh iuran wajib kita kepada partai politik, karena partai politik itu salah satu sumber dananya adalah dari penghasilan anggota DPR. Ini jelas semua partai demikian. Kita dipotong penghasilan kita oleh partai itu. Maksud saya gitu. Sekarang gini, berapapun nilainya itu akan mudah diakses oleh publik gitu. Yang kedua, apabila diajak didiskusikan, saya kira kan itu urusan mereka lah ya. Yang saya ingin sampaikan aja, seandainya dari awal semua gaji pegawai anggota DPR ini yang dianggap besar dalam tanda kutip oleh masyarakat ini berimbang ya, berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan dari kinerjanya mereka, keterwakilannya masyarakat membutuhkan mewakil ada di negara ketika misalnya ketidakadilan muncul dari pihak eksekutif lalu pihak legislatif berada di depan dan sebagainya. Saya kira ideal sebagai anggota DPR, ideal sebagai wakil rakyat, rasanya masyarakat juga tidak akan protes tentang soal penghasilan gitu. Kalau permasalahannya adalah sudut pandang ya Bang Meing ya. Kita tahu artis sangat erat sekali dengan pamer kekayaan begitu. Apakah ini jadi hal yang biasa untuk seorang Krisdayanti membicarakan mengenai nominal yang begitu fantastis? Saya juga nonton video YouTube-nya dengan Akbar Faisal, agak terkaget juga. Cuman karena saya lihat gesturnya gitu, saya tidak melihat aura kepenyesalan dia menjadi anggota DPR dengan gaji kecil, saya nggak ngelihat itu gitu. Bahkan mungkin di ujung-ujungnya kayak agak senang gitu dengan berapa ratus juta uang reses. Zaman saya nggak sebesar itu, dan itu tidak sampai dengan 5 kali, kalau tidak salah 3 kali atau paling banyak 4 kali deh, karena tiap per kuartal itu reses itu. Dan itu pun kita gunakan betul-betul untuk apa? Untuk membiayai selama kita reses ini. Tapi juga jangan salah, kenapa orang tahu tentang anggota DPR? Kadang-kadang kalau kunker, kalau ke dapil juga kadang-kadang tidak sedikit anggota DPR yang hanya menyuruh stafnya ke dapilnya misalnya, dianya sendiri nggak datang misalnya. Ini persoalan-persoalan yang apa namanya? Yang terjadi selama ini di parlemen ini. Nah, ketidakpuasan dari kinerja anggota parlemen ini, anggota DPR ini terlihat oleh masyarakat gitu loh. Kalau betul-betul, jadi begini, negara ini akan beres kalau 3 sisi dengan trias politika ini dari mulai eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif misalnya gitu. Kalau eksekutifnya kurang beres, kalau legislatifnya beres, dia akan aman negara ini karena dikontrol habis gitu. Lalu apa? Kalau keduanya tidak beres, ada yudikatifnya beres, ini aman gitu. Tapi sekarang ketiga-tiganya memberikan kinerja yang masyarakat tidak merasa puas gitu. Baik. Ya, karena begitu banyak ketidakadilan, ketimpangan yang tidak terbela. Waktunya eksekutif hadir, negara misalnya ternyata tidak. Baik. Ketika misalnya rakyat kebanjiran, negara tidak hadir misalnya. Lalu anggota DPR juga tidak hadir misalnya. Nah, ketika harus diadili, ternyata yudikatifnya juga tidak hadir misalnya, tidak memberikan keadilan. Nah, ini yang jadi persoalkan secara psikologis oleh masyarakat kalau saya lihat gitu loh. Karena ada banyak histori yang tidak sesuai ekspektasi oleh masyarakat. Saya kembali ke Bu Yuanita. Bu Yuanita, kita bicara kembali mengenai bagaimana persepsi begitu ya. Kalau kita melihat Krisdayanti yang terbiasa mungkin hidup mewah, glamor begitu untuk bisa beralih ke menjadi anggota DPR, apakah ini memang perbedaan sudut pandang cara hidup atau lifestyle begitu, Bu Yuanita? Ya, jadi kan kita ini bicara sebenarnya tentang sensitivitas masyarakat ya yang semakin menaik di era pandemi, dan ini wajar karena memang ada kondisi keterpurukan ekonomi hampir di semua lini dan kita belum recovery sepenuhnya gitu ya. Ya memang pelan-pelan menuju situ, PPKM juga sudah turun tapi kan belum. Nah, ini kan masyarakat disuguhi Mbak sebuah tontonan pejabat publik yang sebenarnya bukan rekam jejak program, rekam jejak prestasi gitu
ya, tetapi kan terkait dengan bukan terkait kinerja, tapi terkait dengan besaran ya gaji yang diterima. Nah ini kan sensitivitas masyarakat yang sedang tinggi ini gitu ya. Nah ini kan juga membangkitkan kembali kalau kita sebutnya kolektif memori bahwa dulu ya ketika misalnya banyak timeline meragukan para artis ini, mohon maaf ya Kang Deddy ya, karena saya sosiolog ya ngelihatnya sudut pandang masyarakat ya, apakah pantas atau tidak masuk Senayan gitu ya, ini kan membangkitkan kembali gitu memori kolektif 4 atau 3 tahun yang lalu gitu, kok banyak sekali yang masuk parlemen ketika elektoral gitu kan. Nah mereka ini kan basisnya apakah cuman sekedar popularitas tetap bukan kualitas gitu kan. Nah ini jadi sensitivitas ini sudah ada sebenarnya jauh sebelum kasus Ibu ini. Yunita, tapi kalau kita melihat fenomena yang ada, ini kita banyak tahu artis-artis yang memamerkan kekayaannya justru diminati untuk dilihat begitu. Banyak sekali yang melihat. Nah ini apa maksudnya ketimpangan? Nah, ini makanya harus dibedakan Krisdayanti ini atau Kade sebagai artis gitu ya, dengan mungkin sensitivitasnya lebih rendah karena kan mereka bukan pejabat publik, dalam artian mereka sering tampil di layar kaca, tapi kan tidak pakai, ini kan bedanya tidak pakai uang negara gitu loh. Ya, kalau sebagai artis kan tidak ada uang negara di situ. Kalau sebagai pejabat publik kan ada uang rakyat di situ. Itu yang bikin sensitivitas itu besar, lebih besar. Baik. Oke, apakah isu ini mencuat karena memang kemarin ada rilis banyak sekali harta pejabat yang mencuat tinggi begitu Ibu? Nah ini kan juga ada rekam jejak memori kolektif ke situ juga. Nah ini masalahnya ini kan KD ini irisan keduanya gitu ya. Yang satu sensitivitas masyarakat karena keartisannya, yang kedua mereka juga masyarakat sudah punya memori kolektif bahwa anggota dewan itu memang besar penghasilannya tetapi minim kinerja. Jadi ini kan langsung berlapis gitu ya, kena di dua arena gitu, arena sebagai artis dengan keartisannya dan sebagai pejabat publik. Oke. Baik, kalau saya ingin bertanya kepada Bang Miing mengenai bagaimana melihat fenomena artis suka sekali memamerkan kekayaan dan diminati banyak orang. Mungkin saya nggak ngelihat soal artis dan tidak artis, karena kalau bicara soal konstitusi ya, juga undang-undangnya itu tidak latar belakang semua warga negara punya hak dipilih dan memilih gitu. Akan tetapi menurut saya gitu, kesadaran artis itu sendiri memang ketika dia masuk harus punya passion atau memang punya motif ya. Ada motif apa sih gitu? Memang ada visi untuk bagaimana memperjuangkan sehingga dia harus masuk dalam sistem gitu. Tapi kebanyakan biasanya memang artis-artis yang notabene memiliki modal sosial yang populer lalu dimanfaatkan oleh partai politik untuk sebagai pendulang suara dan kebetulan harus duduk di sana. Ini kan persoalan yang keduanya gitu. Yang sekarang gini, yang kerjanya baik saja dalam atau ada banyak artis, nggak semua artis loh. Kalau kita lihat Tanto Yahya, Rieke Diah Pitaloka, Nur Arifin, saya kira seangkatan saya itu mereka cukup bagus loh bagaimana kinerja politiknya gitu. Nah ini saya kira mungkin belum diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Sesungguhnya harus bukan sulit memang dilepaskan dari image dia sebagai penyanyi atau pelawak ya. Akan tetapi itu bisa ditutupi atau dibalas dengan kinerja yang baik misalnya gitu. Bahwa dia menunjukkan bahwa kerja politiknya. Cuma memang ini muncul di permukaan menjadi viral begini bukan karena kebijakan politiknya, karena statement politiknya, karena sikap politiknya, karena perjuangan politiknya. Tapi muncul tiba-tiba yang seperti ini gitu. Ini yang disayangkan menurut saya. Sehingga apa? Yang bagus kerja pun ke bawah tetap di DPR itu bagaimanapun juga. Yang misalnya yang satu korupsi itu hampir satu gedung itu ke bawah namanya anggota DPR emang misalnya begitu. Nah, ini berarti dalam arti kata lain Krisdayanti akan punya beban berat nih ya ke depan untuk bisa membuktikan kinerjanya. Enggak, maksud saya dengan keartisan itu sebetulnya akan juga merugikan secara secara kolektif dalam pengertian ya entitas dari kelompok ini nih nggak bagus gitu dari artis ini. Bahwa persoalannya dia memamerkan dan sebagainya itu subjektivitas mereka masing-masing, tidak semuanya. Saya juga pernah jadi artis, saya nggak pernah pamer rumah saya kayak apa. Orang nggak ada yang tahu rumah saya kayak apa. Orang nggak tahu nyaris saya punya apa. Saya nggak pernah gitu. Itu sangat subjektif ya, sangat berbeda gitu Mbak April. Jadi
Tidak bisa disamakan seluruh artis senang pamer, enggak sama sekali. Baik. Buktinya saya biasa-biasa saja gitu. Kalau notabene artis, saya juga seniman yang pernah dikenal, pernah populer. Tidak Tapi semua biasanya ya Bang ketika- Miing ya. Tidak semua. Dan ketika saya masuk ke parlemen, saya mencoba membuka baju artisnya seperti Bu Ayu sampaikan tadi. Sesungguhnya positioning kita saat itu sebagai pejabat negara yang menggunakan uang negara yang digaji oleh rakyat sebagainya, maka bersiap-siaplah, berbaik-baiklah untuk menggunakan uang negara sebagai hasil kita. Kalau kita mendapatkan gaji, konsekuensi logis, mendapatkan tunjangan, konsekuensi logis. Akan tetapi kita akan terbayar, orang tidak bicara tentang kita kalau kinerja kita juga memang memadai apa yang diharapkan oleh rakyat sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi buat teman-teman artis sebutnya, ya kalau saya bilang kan tidak semua punya kemampuan sesungguhnya. Inilah celakanya sistem politik kita dengan proporsional terbuka itu suara terbanyak, ini masalah gitu. Harusnya seleksinya itu di partai politik. Saya bilang negara ini kalau mau beres ini, bereskan anggota parlemennya. Kalau anggota parlemennya mau bereskan partai politiknya. Bereskan partai politiknya begitu ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai perspektif lain Ibu Yuanita, ya. Sistem ini akan terus, dan elit-elit politik yang malas turun ke bawah ke rakyatnya, dia telah mengajarkan masyarakat untuk pragmatis. Kalau nggak disuap, mereka nggak milih. Jadi yang baik, yang benar, yang bersih, yang berani itu tidak mungkin terpilih tanpa dia memberikan uang pada masyarakatnya. Jadi kebiasaan ini yang harus dirubah ya Bang Miing ya. Iya. Oke, baik, kita kembali ke Bu Yonita. Bu Yonita, kalau kita melihat dari perspektif lain, ada banyak sekali yang juga mendukung